Matius 19 ayat 13 sampai dengan 15, Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Ayat 15, lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Oke, shalom, selamat siang. Ayat yang baru kita baca adalah pada waktu peristiwa di mana Yesus memberkati anak-anak. Dan di sana ada orang-orang yang membawa anak-anak kecil datang kepada Yesus. Dan kemudian murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Dan kemudian Yesus berkata, jangan menghalangi mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga, gitu ya. Pada waktu itu mungkin murid-murid Yesus berpikir bahwa yang datang kepada Yesus itu adalah seharusnya orang-orang yang punya masalah yang berat, orang-orang yang punya penyakit yang sangat serius. Orang-orang itulah yang pantas datang pada Yesus. Orang yang lumpuh sejak lahir, atau orang yang buta sejak lahir, atau orang yang terkasukan setan, atau orang yang mati, dan macam-macam. Murid-muridnya berpikir bahwa Yesus hanya pantas melayani sesuatu yang luar biasa di pemandangan mata manusia, gitu ya. Tetapi pada saat ada sekelompok orang yang membawa anak-anak kecil, Alkitab tidak menjelaskan ada berapa orang anak kecil yang dibawa. Dan juga Alkitab tidak menjelaskan bagaimana keadaan anak-anak kecil ini, sehingga kita bisa asumsikan bahwa anak-anak kecil ini dalam kondisi baik-baik aja dan mereka datang supaya Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka, gitu ya. Dan murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu, gitu ya. Dan kemudian Yesus menegur. Di sini Yesus mengajar murid-muridnya tentang dua hal. Pertama, Yesus menekankan kepada mereka bahwa anak-anak ini tidak boleh dihalangi untuk datang kepada Tuhan karena mereka adalah yang punya kerajaan sorga. Dan yang kedua, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk melihat bahwa tidak ada yang namanya pelayanan yang paling mulia atau pelayanan yang paling penting. Semua jenis pelayanan itu penting dan mulia. Pada video ini saya ingin menekankan, saya ingin membahas mengenai pelayanan apa sih yang di mata kita seringkali dianggap sebagai satu pelayanan yang paling penting atau satu pelayanan yang paling mulia. Dari cerita tadi kita melihat bahwa Yesus menekankan pada murid-muridnya bahwa pelayanan apapun juga itu menjadi sesuatu hal yang mulia apabila itu dilakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bukan berapa apa jenis pelayanannya, bukan berapa ribu orang yang datang, bukan berapa banyak mujizat yang dilakukan atau penyakit berat-berat apa yang disembuhkan, bukan itu. Tetapi apabila ada orang datang kepada Tuhan, maka pelayanan apapun yang dilakukan, walaupun itu cuma sekedar sekelompok anak-anak kecil yang ingin ditumpang tangan dan didoakan, itu menjadi sesuatu hal yang mulia. Jadi ya, dari sini kita ingin sama-sama melihat bahwa jenis pelayanan, Anda boleh membawakan firman Tuhan, atau Anda hanya boleh menjadi seorang penerima tamu. Di mata Tuhan, itu tidak ada pelayanan yang mana lebih mulia, yang mana lebih penting. Semuanya penting, tergantung bagaimana kita melakukannya. Apakah kita melakukannya untuk sepenuh hati dengan sepenuh hati untuk kemuliaan nama Tuhan, atau kita melakukannya hanya semata-mata untuk mencari popularitas diri? Itu yang membedakannya, gitu ya. Dari sini kita ingin sama-sama melihat bahwa apapun yang kita kerjakan, terlepas itu pelayanan besar atau pelayanan kecil, pelayanan yang dipandang atau yang tidak dipandang, pelayanan yang kelihatan di mata orang penting atau tidak, semuanya pelayanan adalah sesuatu hal yang penting, semuanya adalah sesuatu hal yang mulia. Tergantung bagaimana kita melakukannya, apakah kita melakukannya dengan sepenuh hati, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi, pemberita firman Tuhan misalnya dengan orang yang hanya menerima tamu di depan, itu sama-sama penting. Dan dalam firman Tuhan digambarkan bahwa pelayanan umat Tuhan itu seperti kesatuan tubuh Kristus, kesatuan suatu tubuh. Dan kita bisa lihat dalam tubuh kita sebagai manusia tentunya ada bagian-bagian yang kita anggap tidak penting, tetapi sebenarnya itu semua menjadi sesuatu hal yang penting yang tidak bisa kita abaikan. Gitu ya. Mungkin memang betul kita lebih memperhatikan hal-hal yang nampak di luar, kita menyisir rambut kita menjaga supaya penampilan kita tetap baik, kita menjaga gigi kita tetap bersih, itu tidak salah. Tapi jangan lupa dalam tubuh kita ada ginjal, jantung yang tentunya sangat-sangat penting, yang mungkin tidak kelihatan, bahkan kalau kita lihat, mungkin itu menjadi sesuatu yang sangat tidak mengenakan mata gitu. Tetapi itu justru yang penting, gitu ya. Ada banyak pelayanan yang bisa kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan dan tidak semuanya harus nampak dan terlihat, gitu. Tetapi pelayanan apapun yang kita lakukan, asal kita lakukan dengan sepenuh hati dan untuk kemuliaan nama Tuhan, Allah berkenan akan hal itu. Dan inilah yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Yesus mengajarkan pada murid-muridnya jangan memandang rendah pelayanan anak-anak, jangan menganggap anak-anak sesuatu hal yang tidak penting. Gitu ya, sama seperti Yesus membangkitkan orang mati, Yesus menumpahkan tangan pada anak-anak itu menjadi sesuatu hal yang penting juga. Jelas saudaraku? Jadi mari Anda dan saya kita melayani Tuhan dengan apa yang kita bisa. Jangan memikirkan masalah ini pelayanan penting atau mulia atau tidak, bukan itu yang penting, tapi bagaimana kita melakukannya.
Lakukan apa yang Anda bisa untuk kemuliaan nama Tuhan. Makasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati.